Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Mari kita belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Walaupun minggu ini kita masuk tema 2, tapi Mem Evi akan berikan sedikit materi untuk menolong kamu belajar untuk persiapan ulangan besok. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang kalian tahu dan dipelajari di buku itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selain tumbuhan, ada juga perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, apa itu pengertian dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Sama seperti perkembangbiakan tumbuhan ya. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara reproduksi tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina dan berasal dari satu induk. Jadi kalau perkembangbiakan generatif itu berasal dari dua induk, jantan dan betina, sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu hanya satu induk. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu dibagi 3, yaitu perkembangbiakan dengan cara membelah diri, perkembangbiakan dengan cara fragmentasi, dan perkembangbiakan dengan cara tunas. Apa itu perkembangbiakan dengan cara membelah diri? Perkembangbiakan dengan cara membelah diri itu artinya satu hewan tersebut akan membelah diri jadi 2, kemudian yang 2 akan membelah jadi 4, yang 4 akan membelah jadi 8, yang 8 akan membelah jadi 16 makhluk hidup, dan seterusnya. Itu namanya membelah diri ya. Jadi perkembangbiakan dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau disebut juga protozoa. Pengertian protozoa itu berasal dari kata protos, yaitu hewan, dan zoon, yaitu pertama. Sehingga protozoa bisa juga disebut hewan pertama ya, atau hewan tingkat rendah. Contoh hewan protozoa yaitu amoeba, paramecium, dan euglena. Ya. Jadi untuk amoeba itu adalah hewan yang hidup di air atau di tempat basah, dan amoeba itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, tapi harus dengan alat bantu yaitu mikroskop, sehingga bentuk amoeba bisa kita lihat. Bentuknya adalah seperti ini. Ini dengan bantuan mikroskop. Inilah bentuk hewan yang disebut dengan amoeba. Sedangkan dengan mata telanjang kita tidak bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi itu hampir sama dengan membelah diri. Tapi fragmentasi itu cara perkembangbiakannya yaitu dengan melakukan pemotongan tubuh. Kalau membelah diri itu biasanya ukurannya sama ya. Sedangkan untuk fragmentasi masih bisa dibedakan antara ukuran tubuh induk dan anaknya itu berbeda, seperti itu. Jadi fragmentasi itu makhluk hidup tersebut memotong tubuhnya, dan tubuhnya yang sudah dipotong itu akan tumbuh menjadi makhluk hidup yang baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi memiliki daya regenerasi yang tinggi. Maksudnya apa? Dia bisa memulihkan kembali tubuhnya yang rusak atau tubuhnya yang sudah terpotong, seperti itu, dengan cepat. Itu namanya memiliki daya regenerasi yang tinggi. Contoh hewannya cacing pipih, bintang laut. Cacing pipih ini bentuknya, sedangkan bintang laut bentuknya seperti ini ya. Pasti sudah tahu ya. Ini adalah kedua hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi. Lalu yang terakhir itu tunas. Tunas merupakan anak yang muncul dari bagian tubuh induk pada bagian samping. Setelah tunas tersebut tumbuh dewasa, maka tunas tersebut akan memisahkan diri dari tubuh induknya dan berkembang menjadi individu baru. Itu yang terjadi pada hewan yang berkembang biak secara tunas. Contoh hewannya yaitu hidra dan anemon laut. Nah, ini adalah bentuk hidra ya, seperti ini. Lalu ini adalah anemon laut. Jadi ini adalah hewan ya anak-anak ya.
Anemon laut yang berada di laut, di dasar laut itu adalah hewan, berkembang biak secara tunas. Nah, apa tugas kalian hari ini? Tugas kalian hari ini sederhana saja. Catatlah materi pada video pembelajaran ini di buku catatan sebagai tambahan bahan belajar untuk persiapan penilaian harian besok. Kemudian, sebagai bukti bahwa kamu sudah mencatat, kirimkan hasil catatanmu ke Google Classroom. Oke, demikian anak-anak, sedikit tambahan materi untuk persiapan ulangan besok atau penilaian harian besok. Selamat belajar, Tuhan memberkati.